warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adinda dengan NIM 2052210, kelas Tadris Bahasa Inggris B semester 4, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Nah, di sini itu saya mendapati tugas untuk meresensi buku yang berjudul Metodologi Studi Islam. Nah, kali ini saya akan meresensi buku Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Kira-kira seperti ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA yang terdiri dari 481 halaman ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Nah, buku Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA ini merupakan sebuah karya yang penting dalam studi Islam, karena buku ini tuh merupakan karya yang sangat mendalam dan informatif tentang pendekatan metodologis dalam pelajari ilmu-ilmu agama Islam. Nah, buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudinata ini membahas tentang metodologi atau cara-cara dalam mempelajari ilmu agama Islam dengan berbagai metode atau pendekatan yang relevan dengan studi Islam. Nah, pendekatannya itu mulai dari pendekatan historis, kemudian pendekatan filosofis, hingga pendekatan antropologis. Nah, Profesor Dr. Abudinata ini menyatakan bahwa buku ini tuh mempunyai tujuan, yakni tujuannya itu untuk membantu pembaca memahami cara-cara yang tepat atau metode-metode yang tepat dalam mereka itu belajar ilmu agama Islam gitu. Nah, serta buku ini tuh memberikan landasan teoritis yang solid untuk melakukannya. Nah, dalam buku ini tuh terdiri dari 3 bagian pembahasan. Yakni bagian pertama ini, buku ini tuh membahas tentang pengertian dan karakteristik dalam metodologi studi Islam. Kemudian pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua, buku ini tuh membahas tentang metode-metode dalam studi Islam seperti metode historis, kemudian metode kualitatif, dan juga metode kuantitatif. Nah, kemudian bahasan yang terakhir yaitu bagian ketiga, ini buku ini membahas tentang aplikasi metodologi dalam studi Islam seperti penelitian tentang tafsir, penelitian tentang hadis, penelitian tentang fikih, dan juga penelitian tentang sejarah Islam. Nah, kemudian buku ini juga menyoroti tentang pentingnya memahami konteks sosial, konteks budaya, dan konteks sejarah dalam mempelajari Islam, serta menggali berbagai sumber seperti sumber primer dan sumber sekunder yang relevan. Dan selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan tantangan-tantangan yang terkait dengan metode-metode penelitian yang ada dalam buku ini. Dan misalnya nih dalam bab metode penelitian historis. Nah, dalam bab metode ini tuh Profesor Abudinata ini membahas tentang kritisisme sejarah dalam mempelajari sumber-sumber sejarah Islam. Nah, kemudian dalam bab metode kualitatif ini, dalam bab ini tuh Profesor Dr. Abudinata ini membahas tentang
pentingnya keakraban dalam konteks sosial dan budaya di mana tempat penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian dalam bab metode kuantitatif ini Profesor Dr. Abudinata ini membahas tentang pentingnya memahami aspek statistik dalam melakukan analisis data. Kemudian selain buku ini membahas tentang berbagai metode penelitian yang dilakukan, tetapi buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi dalam mempelajari Islam. Jadi Profesor Dr. Abudinata ini mengatakan bahwa dengan kita menggunakan metode yang tepat dalam mempelajari Islam, maka dapat membantu kita dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam dengan lebih baik, kemudian menghindarkan kita dari kesalahan interpretasi, dan kemudian dapat memperluas cakupan pengetahuan tentang agama Islam. Nah, kemudian buku ini juga memberikan atau menyajikan referensi-referensi yang terpercaya dan terkini dalam kajian studi agama Islam, sehingga dapat memperkaya wawasan pembaca. Nah, dari berbagai banyaknya kelebihan dari buku metodologi studi Islam karya Profesor Dr. H.J. Abudinata MA ini yang kita bahas dari tadi ini, tapi buku ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yaitu yang pertama adalah dari keterbatasan sudut pandang. Nah, jadi buku ini itu mempunyai atau memiliki keterbatasan dalam menyajikan sudut pandang atau kontroversial dalam studi Islam. Nah, selain itu, buku ini juga terkesan terlalu teoritis dan kurang memberikan contoh yang konkret dalam tentang bagaimana metode-metode penelitian ini dapat diterapkan dalam penelitian Islam. Nah, kemudian kelemahan yang kedua yaitu kompleksitas bahasa. Nah, jadi dalam buku ini Profesor Dr. H.J. Abudinata MA ini menggunakan bahasa yang kompleks atau yang sulit dipahami bagi orang-orang yang awam dalam mempelajari studi Islam ini. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga atau kelemahan yang terakhir yaitu keterbatasan ruang lingkup. Jadi buku ini tuh memiliki ruang lingkup yang terbatas, yakni meninggalkan beberapa aspek penting dari metodologi studi Islam. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa buku yang berjudul Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. H.J. Abudinata MA ini merupakan buku yang sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mempelajari atau memperdalam agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Dan buku ini juga ditulis secara jelas dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembaca dari berbagai kalangan atau latar belakang. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang ingin mempelajari atau memperdalam ilmu agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Nah, sekian penjelasan resensi dari saya mengenai buku yang berjudul Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. H.J. Abudinata MA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.